Salah satu yang paling terkenal dari kota Kediri adalah mitos bahwa presiden yang berkunjung ke Kediri akan cepat lengser. Menurut cerita Wawan Susetio, tokoh budayawan asal kota Marmer Tulungagung, ternyata mitos ini berkaitan dengan dua kutukan, yakni kutukan kitab pada zaman Kerajaan Kalingga dan kutukan Kerajaan Kediri. Versi kutukan kitab pada zaman Kerajaan Kalingga, penguasa Kerajaan Kalingga yaitu Kartikeya Singha, suami Ratu Sima menyusun kitab yang berisi tentang hukum pidana pertama di Nusantara, yang kemudian diberi nama Kalingga Dharma Sastra dan terdiri dari 119 pasal. Ketika menyusun kitab tersebut, Kartikeya Singha memberikan kutukan yang berbunyi, siapa kepala negara atau orang memiliki jabatan tinggi yang tidak suci benar masuk wilayah kota Kediri maka dia akan jatuh. Kemudian untuk versi kutukan Kerajaan Kediri, konon dalam riwayat Babat Kadiri, terdapat kutukan pada Kerajaan Kediri apabila terlibat dalam peperangan dengan musuh. Bunyi kutukan tersebut, jika pasukan Kediri menyerang musuh di daerah lawan lebih dulu akan selalu memenangkan pertempuran. Akan tetapi sebaliknya jika musuh langsung menyerang ke pusat Kerajaan Kediri lebih dulu maka musuh itu akan selalu berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang. Hingga sekarang kedua kutukan inilah yang dipercaya masyarakat dan konon membuat kepala negara menghindari untuk bertandang ke kota ini. Kutukan ini dikaitkan dengan lengsernya Presiden Indonesia usai tidak lama berkunjung ke Kediri. Namun faktanya hal ini belum bisa dibuktikan keasliannya sehingga masih menjadi misteri. Bisa jadi hal tersebut hanya sebuah kebetulan belaka. Ya, memang selama ini semacam ada mitos bahwa pejabat atau presiden terutama yang datang ke Kediri itu biasanya akan lengser atau jatuh. Ya, secara pengalaman, konon yang pernah datang ke Kediri itu yaitu Presiden Bung Karno dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kenyataannya bahwa dua presiden tadi itu ternyata kok ya jatuh atau lengser setelah berkunjung ke Kediri. Walau alam, ini kita tidak tahu walau alam. Kalau secara secara mitos yang pernah diungkap di media massa misalnya, hal itu disebabkan karena adanya dari kitab pada zaman Kerajaan Kalingga, yaitu penguasa Kalingga Kartikeya Singha atau suami Ratu Sima yang mengatakan bahwa menyusun kitab yang berisi tentang hukum pidana pertama di Nusantara yang kemudian diberi nama Kalingga Dharma Sastra yang terdiri dari 119 pasal. Dalam konteks itu Kartikeya Singha tadi mengatakan barang siapa kepala negara atau orang yang memiliki jabatan tinggi yang tidak suci benar itu masuk ke wilayah kota Kediri maka dia akan jatuh. Nah, ini artinya satu poin pendapat atau pandangan yang berkaitan dengan mitos bahwa presiden atau pejabat yang datang ke Kediri nanti akan jatuh. Itu pertama dari Kartikeya Singha dari Kerajaan Kalingga. Yang kedua adanya dari Babat Kediri bahwa di situ dikatakan bahwa ketika ada memulai peperangan terlebih dahulu maka dia akan jatuh. Nah, jika pasukan dari Kediri menyerang musuh di daerah lawan lebih dahulu akan selalu memenangkan pertempuran. Akan tetapi sebaliknya jika musuh langsung menyerang ke pusat Kerajaan Kediri lebih dahulu maka musuh itu akan selalu berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang. Nah, ada dua pandangan ini. Tetapi terlepas dari itu semua, bahwa dalam konteks Nusantara itu kan secara umum bahwa kepemimpinan di Mojopahit itu terakhir kan Prabu Brawijaya V. Ini secara umum Prabu Brawijaya V, raja di Mojopahit. Ini kepemimpinan yang terakhir di Mojopahit. Tetapi jatuhnya Prabu Brawijaya V itu tidak lain karena diserang oleh Prabu Girindrawardhana, Raja Dohokeling Kediri, yang notabene kemudian Prabu Girindrawardhana itu kemudian menyatakan diri sebagai Prabu Brawijaya VI. Jadi kalau versi Nusantara secara umum Mojopahit terakhir adalah Prabu Brawijaya V. Tetapi dari versi Kediri, ya ini mungkin atau bentuk perkecualian, ada
ada klaim dari Prabu Brawijaya 6 tadi itu atau Prabu Gerindrawardana yang kemudian mengklaim dirinya sebagai Prabu Brawijaya 6. Nah, selanjutnya diteruskan oleh putranya Raden Ronowijoyo yang kemudian mengklaim dirinya sebagai kelanjutan dari Prabu Brawijaya 6, yaitu dengan gelar Prabu Brawijaya 7. Nah, ini walau alam artinya ada pandangan bahwa yang pertama versi Nusantara secara umum raja terakhir dari Mojopahit yaitu Prabu Brawijaya 5. Tetapi dari versi Kediri itu Prabu Brawijaya ke-7 yang terakhir ini. Nah, oleh karena itu suasana atau situasi di kerajaan Kediri itu ya ini agak berbeda. Artinya Mojopahit yang di bawah Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang notabene menguasai Nusantara dulu, bahkan lebih daripada Nusantara ini karena masih ditambah beberapa negara lain, misalkan Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, kemudian Kamboja, Muang Thai dan sebagainya. Nah, itu berada di bawah Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada. Artinya dibanding dengan Nusantara sekarang, kekuasaan Nusantara saat itu jauh lebih luas dibanding sekarang. Tetapi walaupun demikian ketika itu Mojopahit tidak bisa menguasai Kediri. Artinya tidak bisa menguasai kerajaan Doho Keling tadi itu di Kediri tadi itu, walaupun Kediri kan kecil itu. Barangkali ini berkaitan dengan katakanlah dalam tanda kutip masa keemasan Prabu Jayabaya Kediri. Jadi Prabu Jayabaya Kediri itu mempunyai suatu masa keemasan yang notabene walaupun Kediri itu kecil, artinya di bawah kecil, tetapi ini mandiri, tidak berada di bawah kekuasaan Mojopahit yang notabene mempunyai keluasan Nusantara yang jauh lebih besar daripada Nusantara sekarang. Nah, satu itu artinya ini bersinggungan antara Mojopahit dalam arti mewakili Nusantara dengan Kediri yang notabene adalah negara kecil atau kerajaan kecil yang tidak berada di bawah kekuasaan Mojopahit. Nah, kalau kita kerunut ke belakang, ini juga ada peristiwa yang menarik itu. Artinya Mojopahit itu yang didirikan oleh Raden Wijaya tahun 1293 ini merupakan kepanjangan dari Kerajaan Singosari yang notabene Raja Singosari terakhir yaitu Prabu Kertanegara. Nah, setelah Prabu Kertanegara itu tumbang atau Kerajaan Singosari tumbang, yaitu ketika itu dikalahkan oleh serangan dari Adipati Joyokatwang. Adipati Joyokatwang itu sebenarnya masih saudara dekat dengan Prabu Kertanegara. Selain sepupu, kemudian ipar, juga besan. Ini kan sangat dekat sebenarnya. Adipati Joyokatwang yang di Gelang-Gelang atau di daerah Madiun yang kemudian setelah berhasil menumbangkan Singosari, kemudian memboyong kekuasaan tadi di Kediri. Nah, mengapa di Kediri? Nah, ini juga patut direnungkan karena Adipati Joyokatwang itu merupakan keturunan dari Sri Kertajaya. Jadi Prabu Sri Kertajaya, Raja Kediri dulu yang pernah dikalahkan oleh Raja Ken Arok, waktu itu masih di Tumapel. Kemudian setelah Ken Arok, penguasa Tumapel tadi itu berhasil mengalahkan Prabu Kertajaya di Kediri, kemudian Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singosari. Nah, ini ada hubungan timbal balik antara Singosari itu kepanjangan dari Mojopahit, artinya Mojopahit kepanjangan dari Singosari. Nah, kemudian Kediri ini ya sebagai penghalang yang dulu dia dikalahkan oleh Raja Ken Arok, Raja Kediri. Nah, kemudian di akhir pemerintahan Singosari di bawah kepemimpinan Prabu Kertanegara ternyata juga dijatuhkan oleh Adipati Joyokatwang yang notabene kemudian ini adalah keturunan dari Prabu Sri Kertajaya Kediri tadi itu. Ya, memang selama ini semacam ada mitos bahwa pejabat atau presiden terutama yang datang ke Kediri itu biasanya akan lengser atau jatuh. Ya, secara pengalaman
Konon yang pernah datang ke Kediri itu yaitu Presiden Bung Karno dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kenyataannya bahwa dua presiden tadi itu ternyata kok ya jatuh atau lengser setelah berkunjung ke Kediri. Walau alam, ini kita tidak tahu walau alam. Kalau secara secara mitos yang pernah diungkap di media massa, misalnya hal itu disebabkan karena adanya dari kitab pada zaman kerajaan Kalingga, yaitu penguasa Kalingga Kartikeya Singa atau suami Ratu Sima, yang mengatakan bahwa menyusun kitab yang berisi tentang hukum pidana pertama di Nusantara, yang kemudian diberi nama Kalingga Dharma Sastra, yang terdiri dari 119 pasal. Dalam konteks itu, Kartikeya Singa tadi mengatakan barang siapa kepala negara atau orang yang memiliki jabatan tinggi yang tidak suci benar itu masuk ke wilayah kota Kediri, maka dia akan jatuh. Nah, ini artinya satu poin pendapat atau pandangan yang berkaitan dengan mitos bahwa presiden atau pejabat yang datang ke Kediri nanti akan jatuh. Itu pertama dari Kartikeya Singa dari kerajaan Kalingga. Yang kedua adanya dari Babat Kediri, bahwa di situ dikatakan bahwa ketika ada memulai peperangan terlebih dahulu maka dia akan jatuh. Nah, jika pasukan dari Kediri menyerang musuh di daerah lawan, lebih dahulu akan selalu memenangkan pertempuran. Akan tetapi sebaliknya, jika musuh langsung menyerang ke pusat kerajaan Kediri lebih dahulu, maka musuh itu akan selalu berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang. Nah, ada dua pandangan ini, tetapi terlepas dari itu semua, bahwa dalam konteks Nusantara itu kan secara umum bahwa kepemimpinan di Mojopahit itu terakhir kan Prabu Brawijaya V. Ini secara umum Prabu Brawijaya V, raja di Mojopahit. Ini kepemimpinan yang terakhir di Mojopahit. Tetapi jatuhnya Prabu Brawijaya V itu tidak lain karena diserang oleh Prabu Girindrawardhana, Raja Dohokeling Kediri, yang notabene kemudian Prabu Girindrawardhana itu kemudian menyatakan diri sebagai Prabu Brawijaya VI. Jadi kalau versi Nusantara secara umum, Mojopahit terakhir adalah Prabu Brawijaya V. Tetapi dari versi Kediri, ya ini mungkin atau bentuk perkecualian, ada klaim dari Prabu Brawijaya VI tadi itu atau Prabu Girindrawardhana yang kemudian mengklaim dirinya sebagai Prabu Brawijaya VI. Nah, selanjutnya diteruskan oleh putranya Raden Ronowijoyo yang kemudian mengklaim dirinya sebagai kelanjutan dari Prabu Brawijaya VI, yaitu dengan gelar Prabu Brawijaya VII. Nah, ini walau alam, artinya ada pandangan bahwa yang pertama versi Nusantara secara umum raja terakhir dari Mojopahit yaitu Prabu Brawijaya V. Tetapi dari versi Kediri itu Prabu Brawijaya ke-7 yang terakhir ini. Nah, oleh karena itu suasana atau situasi di kerajaan Kediri itu ya ini agak berbeda. Artinya Mojopahit yang di bawah Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang notabene menguasai Nusantara dulu, bahkan lebih daripada Nusantara ini karena masih ditambah beberapa negara lain, misalkan Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, kemudian Kamboja, Muang Thai dan sebagainya. Nah, itu berada di bawah Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada. Artinya dibanding dengan Nusantara sekarang, kekuasaan Nusantara saat itu jauh lebih luas dibanding sekarang. Tetapi walaupun demikian, ketika itu Mojopahit tidak bisa menguasai Kediri. Artinya tidak bisa menguasai kerajaan Dohokeling tadi itu di Kediri tadi itu, walaupun Kediri kan kecil gitu. Barangkali ini berkaitan dengan katakanlah dalam tanda kutip masa keemasan Prabu Jayabaya Kediri. Jadi Prabu Jayabaya Kediri itu mempunyai suatu masa keemasan yang notabene walaupun Kediri itu kecil, artinya di bawah
kecil, tetapi ini mandiri, tidak berada di bawah kekuasaan Mojopahit yang notabene mempunyai keluasan Nusantara yang jauh lebih besar daripada Nusantara sekarang. Nah, satu itu artinya ini bersinggungan antara Mojopahit dalam arti mewakili Nusantara dengan Kediri yang notabene adalah negara kecil atau kerajaan kecil yang tidak berada di bawah kekuasaan Mojopahit. Nah, kalau kita runut ke belakang, ini juga ada peristiwa yang menarik itu. Artinya Mojopahit itu yang didirikan oleh Raden Wijaya tahun 1293 ini merupakan kepanjangan dari kerajaan Singosari yang notabene Raja Singosari terakhir yaitu Prabu Kertanegara. Nah, setelah Prabu Kertanegara itu tumbang atau kerajaan Singosari tumbang, yaitu ketika itu dikalahkan oleh serangan dari Adipati Joyokatwang. Adipati Joyokatwang itu sebenarnya masih saudara dekat dengan Prabu Kertanegara. Selain sepupu, kemudian ipar, juga besan. Ini kan sangat dekat sebenarnya. Adipati Joyokatwang yang di Gelang-Gelang atau di daerah Madiun, yang kemudian setelah berhasil menumbangkan Singosari, kemudian memboyong kekuasaan tadi di Kediri. Nah, mengapa di Kediri? Nah, ini juga patut direnungkan karena Adipati Joyokatwang itu merupakan keturunan dari Sri Kertajaya. Jadi Prabu Sri Kertajaya, Raja Kediri dulu yang pernah dikalahkan oleh Raja Ken Arok waktu itu masih di Tumapel. Kemudian setelah Ken Arok, penguasa Tumapel tadi itu berhasil mengalahkan Prabu Kertajaya di Kediri, kemudian Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singosari. Nah, ini ada hubungan timbal balik antara Singosari itu kepanjangan dari Mojopahit, artinya Mojopahit kepanjangan dari Singosari. Nah, kemudian Kediri ini ya sebagai penghalang yang dulu dia dikalahkan oleh Raja Ken Arok, Raja Kediri. Nah, kemudian di akhir pemerintahan Singosari di bawah kepemimpinan Prabu Kertanegara ternyata juga dijatuhkan oleh Adipati Joyokatwang yang notabene kemudian ini adalah keturunan dari Prabu Sri Kertajaya.